Dulu yang mendirikan halal bihalal pendirinya adalah ketua NU, namanya Bapak Wahab Asbullah. Jadi beliau berkumpul dengan Bapak Bung Karno pada waktu 1948. Mereka berkumpul dan menceritakan halal bihalal, maka lahirlah halal bihalal. Jadi Pak, ya kalau ada orang bilang bid'ah nggak apa-apa, tapi jangan ditutup. Jangan bid'ah terus ditutup. Sempatlah ditutup, Isra Mi'raj ditutup, Maulid ditutup, unggahan ditutup, halal bihalal ditutup, perang pun jadi aku paling depan. Kenapa Ustadz berani paling depan? Sempat ditutup habis proyek-proyek kami. Kemana lagi kami nyari ceramah? Terpaksa nunggu orang meninggal lah baru ceramah. Yang meninggal pun gak ada, takut kena COVID. Ya sudah. Jadi Bapak kalau mau buat unggahan silahkan. Ada yang unggahan dengan ziarah kubur. Iki wis ziarah kubur apa urung? Ling wis. Ini ling merengkel benci kambing mertua. Males mampus kono. Mampus. Ini ling ngono. Mertua wis mati bukan dijarahi. Ustadz ya. Tujuan jarah itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang kita muliakan Ketua FKSMM, guru kita Ustadz Muhammad Hendro SPDI. Saya lihat subuh ini kata sambutan beliau luar biasa semangat. Sampai habis kata sambutan langsung lapar makan lontong pecel. Semoga ketua kita sehat panjang umur. Yang kita hormati Ketua BKM Masjid Nur Al-Ishaq II, Bapak Al-Ustadz Dr. Andus Ramli. Izin Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz sehat panjang umur. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Desa Semencirim, ada Desa Kuta Limbaru, Bapak John Wahyu, baru terpilih. Waktu belum terpilih saya ceramah di dusun beliau, berewok belum keluar, baru jadi kades berok keluar. Bentar lagi pun yang perutnya buncit jadi kades. Tengok Pak Sugeng tuh. Kita doakan Bapak John Wahyu insyaallah
dibantu Allah dalam pekerjaannya, dan yang akan datang dia juga terpilih menjadi kades masa depan. Dan yang saya hormati juga Bapak Kades Sugeng Suheri, alhamdulillah yang mematuhi protokol kesehatan, pakai masker. Semoga beliau juga dijauhkan dari segala bentuk penyakit. Dan yang saya hormati Ketua IKMTS Ustadz Ahmad Basyori SAG dan beserta kawan-kawannya, dan YouTuber kita yang luar biasa yang hari ini insyaallah ikut berdakwah bersama kita, dan Bapak Ibu kami seluruh BKM yang hadir hari ini, yang insyaallah segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sebelumnya saya minta maaf kepada pengajian yang mulia ini, pengajian FKSMM. Ustadz Hendroni sering menghubungi saya untuk ngisi pengajian subuh, tapi saya selalu bilang nggak bisa karena kita ada jadwal setiap minggu subuh. Tapi ku tengok saya naiknya pun 6:30, ku bilang lah kalau kayak gitu tiap minggu pun aku bisa, aku bilang. Aku ngisi dulu di luar, aku bilang. Nanti keuntungannya bagi dua, aku bilang. Nggak ada cerita keuntungan. Jadi saya maksudnya mohon maaf, bukan saya nggak senang, bahkan saya bahagia sekali bisa melihat jamaah subuh ramai seperti ini. Saya yakin adanya masjid dibangun di sini karena adanya ruh-ruh pengajian FKSMM ini. Semoga juga pengajian ini terus istiqomah dan insya Allah menggiring kita satu kloter menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ustadz Hendro, ceramah gak usah lama-lama, karena nanti di ujung Ustadz bawalah sedikit zikir dan muhasabah, karena ini mau di awal Ramadan. Baik, sedikit saya mau nyampaikan perkara punggahan. Karena kan biasanya nanti malam masjid-masjid ada yang melaksanakan punggahan. Udah siap? Alhamdulillah. Kalau yang belum buat boleh, nggak buat juga boleh. Hati-hati kalau buat punggahan sama buat halal bihalal, karena dua pekerjaan ini pasti akan dibid'ahkan. Orang Isra Mi'raj Maulid aja dibid'ahkan, apalagi halal bihalal dengan punggahan. Makanya siap-siap kalau ada masjid yang buat acara punggahan, kalau ada yang mengatakan bid'ah harus siap menerimanya. Punggahan itu sebetulnya kalimat sebenarnya bukan punggahan tapi munggahan. Karena ini dari suku Sunda. Orang Sunda lah awal-awal yang buat ini. Biasanya ketika mereka punggahan, mereka melakukan yang namanya wisata rohani. Jadi kalau punggahan itu kan artinya munggah itu naik. Jadi kalau udah mau puasa kan banyak yang naik. Pastinya yang pertama naik imannya. Yang nggak pernah pakai peci, pakai peci. Ada poso. Yang nggak pernah nggih sarung. Padahal kan gini sarungnya pun kencit mereng sebelah. Oh nggak pernah nggih sarung. Yang nggak pernah pakai jilbab, artis-artis pakai jilbab. Naik iman. Ada yang naik iman, ada juga yang naik tensi. Karena cicilan nambah lagi bulan puasa. Terserahlah Bapak Ibu mau naik iman atau naik tensi. Yang jelas munggah itu naik. Jadi ketika mereka buat punggahan, ada yang melakukan dengan wisata rohani, jalan-jalan. Makanya semalam mau puasa ini, ramai kali tempat wisata. Ramai, Danau Toba, Beras Daging, Pantai Cermin. Yang nggak ada duit itulah Pantai Bokek Tanjung Selamat, samping kuburan. Nah itulah yang nggak ada duit di situ.
Jadi Bapak Ibu, ada yang buat punggahan makan bersama. Ustadz, apa perlu makan bersama? Perlu. Makan bersama inilah menyatukan hati kita. Lihat para sahabat, Nabi dengan sahabat, mereka banyak melakukan makan bersama. Dan lihat pada waktu itu Bani Sakif, orang-orang non-muslim, bahkan masuk ke dalam masjid, bahkan makan bersama dengan Nabi. Padahal beda agama. Kenapa? Mau menyatukan hati. Ini kok sanggup Ustadz Hendro, aku belum makan, dia makan dulu. Kan payah ini. Ustadz tahunya aku. Kalau Ustadz nggak makan kan biasanya nanti pulang bedanya tuh bontotannya. Oh iya juga. Baik. Jadi Bapak, punggahan itu tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Sama halal bihalal. Siapa yang buat halal bihalal? Nabi tak pernah buat halal bihalal. Itu dulu yang mendirikan halal bihalal, pendirinya adalah ketua NU. Namanya Bapak Wahab Asbullah. Jadi beliau berkumpul dengan Bapak Bung Karno pada waktu 1948. Mereka berkumpul dan menceritakan halal bihalal. Maka lahirlah halal bihalal. Jadi Pak, ya kalau ada orang bilang bid'ah nggak apa-apa. Tapi jangan ditutup. Jangan bid'ah terus ditutup. Sempatlah ditutup Isra Mi'raj ditutup, Maulid ditutup, punggahan ditutup, halal bihalal ditutup, perang pun jadi aku. Aku paling depan. Kenapa Ustadz berani paling depan? Sempat ditutup habis proyek-proyek kami. Kemana lagi kami nyari ceramah? Terpaksa nunggu orang meninggal lah baru ceramah. Yang meninggal pun nggak ada, takut kena COVID. Ya sudah. Jadi Bapak kalau mau buat punggahan silahkan. Ada yang punggahan dengan ziarah kubur. Iki wis ziarah kubur apa urung? Ling wis. Ini ling merengkel benci kambing mertua, males mampus ngono. Mampus, ini ling ngono. Mertua wis mati bukan dijarahi. Ustadz ya, tujuan jarah itu apa? Bapak saudaraku, ada yang nanya, Ustadz kalau orang tuaku yang non muslim, sekarang aku kan udah muslim, boleh aku jarahin dirinya? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala zara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man hawlahu faqala ista'zantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dhan li wasta'dhantuhu fi an azura qabraha wa adina li fadhurul qubur fa innaha tudzakkirul maut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berziarah kubur ibunya. Kemudian beliau nangis, sehingga menangislah para sahabat lainnya yang ada di sekeliling beliau. Kemudian beliau bersabda, aku meminta izin kepada Tuhanku untuk memohon ampunan untuk ibunya, tapi Allah tidak mengizinkan. Kemudian aku minta izin kepada Allah untuk ziarah kubur, maka Allah mengizinkan. Karena hal itu mengingat kepada kematian. Hadis riwayat Muslim. Jadi Pak, kalau ada orang tua kita dulu yang belum muslim, sekarang kita mau jarah, silahkan jarah. Boleh, tapi jangan mendoakannya. Bapak saudaraku, tujuan jarah apa?
Yang pertama adalah mengingat kematian. Jadi jarah bukan karena mau puasa, jarah bukan karena mau masuk bulan Ramadan, tapi jarah adalah mau mengambil sunnahnya. Pak, ada pula ibu-ibu bilang gini sama anaknya, cepat kau jarah, cepat kau jarah, nanti keburu puasa. Kenapa dengan puasa mak? Kalau udah puasa, kalau udah puasa, mbah muleng wis mati lungo. Lungo teko ndi mak? Ya teko kuburan. Lungo nanti mak? Rekreasi nang supermall. Orang yang sudah mati, ya pastinya sudah pergi. Kemana ruhnya? Menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, orang kalau sudah mati, ruh ada yang ditempatkan di Illiyin. Ruh siapa ini? Ruh orang baik. Ada ruh yang ditempatkan di Sijjin, ruh orang yang gak baik. Kalau Ustadz Hendro mati, ruhnya di Illiyin. Ngaminkannya mau sekarang. Tapi saya yakin dia nanti tempatnya di Illiyin, karena dia ini orangnya ikhlas. Ceramah subuh aja dibatalkan semua demi pengajian ini, luar biasa. Padahal cuma dapat lontong pecelnya. Tapi yakin di akhirat nanti Ustadz Endro dapat rumah yang berlapis emas. Bidadari surga. Jangan tinggalkan istri yang pertama. Pak, jadi kalau kita mau jarah kubur, bulan puasa pun boleh. Ustadz ya, ketika kita zarah kubur, apakah yang meninggal itu tahu? Baik, ruh ini walaupun ditempatkan di Illiyin, tapi ada blok-bloknya lagi. Seperti perumahan, kan ada blok A, blok B, blok C, begitulah. Ada ruh yang ditempatkan ke alam kubur, dibalikkan lagi ke alam kubur, ruh orang baik. Ada ruh yang ditempatkan antara langit dan bumi, gak diterima langit, gak diterima bumi. Ruh siapa ini? Ruh orang yang mati meninggalkan hutang, belum lunas hutangnya. Nah tolong pak, yang ada hutang-hutang rokok di gede, cepat dibayar pak. Nanti bapak mati, udah di dunia sengsara nggak bisa bayar hutang, mati pun ruhnya sengsara. Bayarlah pak. Ada ruh melipir-melipir ke sungai darah, nggak sanggup ruhnya untuk ke tepi, asal ke tepi dilempar, asal ke tepi dilempar, akhirnya ke tengah. Ini ruh siapa? Ruh orang yang mati dalam keadaan berzina, belum bertobat. Ada ruh yang dimasukkan di tanur. Tanur ini macam periuk, mulut periuknya kecil, lalu direbus setiap hari ruhnya. Mau keluar gak bisa, karena mulut periuknya kecil. Ruh siapa ini? Itulah orang-orang yang selalu makan harta riba, belum bertobat, udah mati. Tapi ada ruh yang dimasukkan di dalam tembolok burung hijau. Saya nggak tahu burung hijau itu burung apa. Dimasukkan di dalam tembolok burung hijau, dan burung itu terbang ke arasnya Allah, bergantungan ke arasnya Allah, di surganya Allah, yaitu ruh orang-orang yang mati syahid, yang membela agama. Maka bapak saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita jarah, apakah ruh itu tahu? Ruh ada yang tahu. Kenapa? Karena ada yang dikembalikan di alam kubur. Tapi kalau ketemu sama yang udah mati, itu enggak betul. Ada yang bilang kan begini, mamanya ngajari anaknya, ini bulan puasa nak, rajin-rajin kau ngaji. Nanti
Bapakmu yang udah meninggal pulang di bulan puasa. Bisa pulang, Mak? Bisa. Pak, orang mati nggak akan pernah mungkin balik lagi. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 100 itu jelas. Orang yang mati semuanya dihadapkan dengan barzah. Apa itu barzah? Benteng pembatas. Nggak akan bisa lagi orang mati ketemu dengan orang yang hidup. Kalau ada yang bilang dia balik lagi Ustadz, yang sudah mati balik lagi, bohong. Itu bukan orangnya, tapi itu adalah jin korin. Kalau sempat yang mati balik lagi, pas balik rumahnya dijual pula apa enggak, nangis waktu. Omah kundi udah dijual, bojone kawin meneh. Alah kawin meneh. Kasihan yang udah mati. Jadi orang yang mati enggak akan balik lagi. Itu adalah jin korin. Ustadz, tapi aku mimpi bertemu dengan almarhum. Apa itu betul? Menurut Imam Ibnu Katsir betul. Ruh sama ruh bisa bertemu. Tapi jasad kita nggak bisa ketemu dengan orang yang sudah mati. Baik, kita singkat lanjut hikmah jarah kubur. Apa hikmah jarah kubur? Dahulu Nabi pernah melarang kita jarah kubur. Dalam kitab Ahkamul Janaiz ada hadis Nabi, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur ala fuzuruha. Dahulu aku melarang kalian untuk zarah kubur. Sekarang berzarahilah, karena zarah kubur dapat melembutkan hati. Jadi Bapak, dulu Nabi pernah melarang jarah kubur. Kenapa dilarang? Inilah yang ada yang bilang bid'ah. Ibu-ibu jangan ke kuburan, dilaknat, bid'ah. Cepat kali dia bilang bid'ah. Kenapa kok Nabi melarang orang jarah kubur? Karena pada waktu itu sedang berada fasenya fase Mekah. Di Mekah itu lebih banyak kuburan orang kafir daripada kuburan Islam. Makanya Nabi takut orang-orang Islam takutnya jadi musyrik, meniru mereka-mereka orang kafir. Kan ada orang yang meninggal dipakaikan baju jas, pakai jas, jam tangan, sepatu, betul kan Pak? Dasi. Nah, ikilah nak mati hantu nih keren, hantu Dracula. Hantu Dracula ini hantu Amerika Serikat. Mereka hantunya tuh pakai baju jas, celananya rapi, pakai dasi, sering gigitin leher-leher orang. Nah, itu Dracula. Hantu yang satu lagi ada keren, hantu Cina. Bajunya kilat. Jadi kalau ada yang pakai jas orang jangan sombong, karena hantu pun pakai jas. Kalau ada yang bajunya kilat jangan sombong, vampir pun bajunya kilat. Vampir kalau jalan loncat kakinya dua-dua. Hantu Amerika, hantu Cina bermartabat, keren. Yang sedihnya hantu Indonesia, ngesot, ngesot, suster ngesot, kuntilanak, sundel bolong, berdarah-darah. Waduh, sengsara kali ya hantu Indonesia. Karena nggak dapat merata dana Covid, makanya sengsara. Makanya pikirkan Pak Kades yang nggak dapat dana Covid, nanti takutnya mati sengsara orang itu. Kok bisa sengsara mayatnya? Mungkin terlalu lama dijajah Belanda. 350 tahun dijajah. Sehingga akhirnya mati pun sengsara hantunya. Jadi waktu Nabi berada di fase Madinah, di Madinah boleh jarah. Kenapa? Karena sudah banyak orang-orang beriman di Madinah, banyak kuburan Muslim di Madinah. Nabi nggak takut kemusyrikan di sana. Maka kata Nabi, jarahlah kalian.
Bukan Nabi pelin-pelan, Nabi takut musyrik. Ustaz, ya, jarah kubur boleh nggak pakai sendal? Nggak boleh. Kalau jarah kubur jangan pakai sendal. Ya sahibas sabtiyatain, wahai pemakai sendal, celakalah engkau, lepaskan sendalmu. Lepaskan sendal, Pak, jangan pakai sendal. Kenapa rupanya? Karena kata Nabi, orang yang memakai sendal ketika jarah kubur, jenazah merasakan sakitnya luar biasa. Karena suara sendal itu lebih keras sekeras suara halilintar menyambar. Apalagi sendal yang belum lunas. Sakit kali, Pak. Ampun, kredit 3 kali bayar. Nah, kasihanlah dia. Hadis ini, Pak, diriwayatkan oleh Al-Hakim, sanadnya sahih, ya, disetujui oleh Al-Azhabi dan juga Al-Hafiz di Fathul Bari. Ustaz, jadi bagaimana Pak Ustaz? Pakai sendal nggak boleh? Nggak boleh. Apalagi Bapak merokok di kuburan. Kasihan waktu terbatuk-batuk gara-gara Bapak. Jangan, Pak. Dinding kuburan jangan. Kata Nabi, seandainya engkau mendudukin bara api sehingga membakar bajumu, menembus kulitmu, itu lebih baik daripada kau duduk di atas kuburan. Makanya mohon maaf, jarah tidak harus masuk ke perkarangan kuburan. Tidak harus masuk ke perkarangan kuburan. Makanya makna jarah ini apa? Makna jarah adalah berkunjung. Bapak Sugeng nanya saya, Pak Sugeng, Ustaz arek nandi, aku rek jarah. Udah sopo? Ustaz Endro. Boleh enggak, Pak? Padahal Ustaz Endro masih hidup. Pak Sugeng bilang, "Loh, Ustaz Endro ciurip kok dijarahi?" Aku arek teko, jarah itu datang. Pak Ustaz Endro sakit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Sugeng bilang, "Eci urip Pak Ustaz urung ninggal." Innalillahi itu ucapan tertimpa musibah. Jadi kalau datang tukang kredit ke rumah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apalagi kreditnya banyak kali nggak lunas-lunas, sudahlah itu. Jadi Bapak Saudaraku, ketika jarah kubur jangan pakai sendal dan jangan duduki makam. Ustadz, ya, boleh nggak jarah kubur bawa air dan bunga? Nah, ada yang bilang bid'ah. Jam biru ini jam 7. Bapak kalau jarah bawa bunga itu mau ngapain? Bawa air mau ngapain? Ngai wedang Pak Ustadz den ngelah. Leng ninggal gak senang wedang putih, den seneng kopi. Minum kopi. Yang ninggal itu dia gak suka air putih. Ada lagi yang suka tua siramkan. Kenapa Bapak harus bawa air putih disiramkan ke makamnya? Kenapa harus bawa bunga? Ustadz, ya, apa ada seperti ini? Baik. Dulu Nabi juga pernah melakukan. Nanti kalau ada yang bilang bid'ah, itu orang itu kan cepat kali bilang bid'ah karena nggak mau ngaji sama ustadz-ustadz yang disiapkan BKM, nggak mau ngaji sama ustadz yang disiapkan FKSMM. Orang itu ngaji sama orang-orang itu aja. Maunya ikut subuh macam kita gini, jadi kan banyak referensi. Kenapa Nabi punya anak namanya Ibrahim. Istrinya, emaknya adalah Al-Qibtiyah. Jadi istri Nabi Muhammad Al-Qibtiyah. Lahir anaknya namanya Ibrahim, meninggal masih bayi. Jadi pas dikubur, emaknya itu Nabi nyiram
ke makamnya. Untuk apa disiram? Rupanya ketika disiram tujuannya supaya makamnya padat, supaya nggak dibongkar sama serigala. Kalau nanti dibongkar serigala, dimakan mayatnya. Terus, menurut Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam Nihayatus Zain menerangkan bahwa hukum menyiram kuburan dengan air juga sunnah. Tujuannya apa? Supaya agar kondisi kuburan tetap dalam keadaan basah. Ada apa dengan basah? Cerita ada yang disiksa di kuburan. Lalu Nabi melintas kuburan. Nabi manggil sahabat, dengar kau jenazah dalam kubur? Enggak ya Rasulullah. Disiksa dia. Kenapa ya Rasulullah? Disiksa karena dua lubangnya. Yang satu lubang mulut, yang satu lubang kemaluannya. Hati-hati Pak yang sering kencing berdiri Pak. Apalagi yang suka ngencingi ban. Hati-hati loh Pak. Aku asal nengok, ku tengok yang sering ngencingi ban, anjing, kucing. Bapak pilih anjing atau kucing? Terserahlah itu. Iya loh Pak. Jadi Bapak jangan suka ngencingi ban. Wis ngencingi ban gemeter pulang. Ngono pula iku. Yang paling palak ngencingi masjid. Perjalanan jauh nggak pernah nang masjid keblok nguyuh, nang masjid nguyuhe. Diselentik setan anu ni mampus. Dah, jadi Bapak akhirnya Nabi nyuruh sahabat ambil pelepah kurma. Begitu diambil pelepah kurma, dibelah dua pelepah kurma, lalu Nabi mengatakan, ini yang basah, ini cerita basah tadi. Apa kata Nabi? Sebelum pelepah kurma ini mengering, masih basah, maka jenazah dalam ampunan Allah. Berarti tanah yang disiram itu kan basah. Semoga yang meninggal dapat ampunan Allah. Jadi bawa bunga boleh Pak Ustadz? Boleh. Bunganya basah, jangan bunga kering. Pak Ustadz, bunga apa aja yang bisa dibawa? Yang bagus, bunga tai ayam, jangan. Karena dulu dia suka berumah tangga begaduh. Kalau begaduh-gaduh berumah tangga kan bunga-bunga rumah tangga. Tapi dia sering kali begaduh, bunga tai ayam. Jangan dibawa lagi ke kuburan. Kenapa rupanya? Karena rupanya pelepah kurma dan bunga-bunga itu bertasbih kepada Allah. Bayangkan Pak, bunga aja bertasbih. Pohon aja bertasbih. Doanya bisa mendoakan orang mati. Masa yang hidup kok katanya doa nggak nyampe sama orang mati, orang yang hidup. Abdullah bin Umar dia berkata, kalau aku mati nanti bacakan pangkal Al-Baqarah dan akhir Al-Baqarah. Berarti baca Al-Quran boleh dengan jarah kubur. Baik. Bapak saudaraku yang dimuliakan Allah, terakhir karena kita mau puasa, ayo kita saling bermaaf-maafan. Ustadz Hendro tadi sudah menyampaikan meminta maafnya kepada kita. Jangan ada permusuhan, jujur aja lah Pak. Kadang kita sesama masjid pun ada pala sama masjid. Kayak mana nggak pala? Masjid kami soundnya nggak bagus. Masjid dia mentang-mentang pakai menara, kuat kali suaranya, sampai ganggu sebelah. Sampai baca Al-Kafirun pun nggak dapat imamnya karena nggak jelas dengar suara sebelah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Karena kan suara masjid sebelah kuat kali. Wala ana عابد ما عبدتم ولا أنتم. Di belakang udah nggak tahan. Lakumkan wa lakum dinukum waladdallin. Amin. Kenapa? Karena masjid sebelah.
ikut pula sesama BKM ke pengajian ini. Padahal orang itu sering gaduh. Udah ditegurnya, Pak, janganlah kuat kali masjid Bapak. Ganggu kami, Pak. Aku tahunya masjid Bapak itu bagus. Masjid Bapak kan dikasih orang. Jadi masjidmu jin yang ngasih. Kalau ini dikasih orang. Janganlah Ustaz Ramli mentang-mentang masjid cantik kalah musola sana. Artinya, Pak, mungkin di antara kita ada yang tersinggung. Ayo saling bermaaf-maafan. Ingat kisah Abu Bakar Siddiq waktu dia difitnah oleh orang-orang lain, bahkan saudaranya juga ikut menfitnah. Aisyah dituduh berzina. Aisyah ini istri Nabi. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Sampai kapanpun aku gak akan pernah memaafkanmu. Sampai kapanpun aku gak akan mencakapimu. Timbul dendam Abu Bakar Siddiq. Bapak Sugeng, Bapak John, ketika main yang lalu ada saingan, jangan dendam sama lawan Bapak. Aku walaupun caleg kalah, minum lah. Nggak pernah aku dendam. Pala iya. Dendam nggak? Kasih ya. Pak Sugeng, maafkan lawan Bapak yang dulu. Pak John, maafkan. Jangan sampai kita benci, karena lawan-lawan politik ini macam-macam. Ada yang kedukun, ada yang salah belok dukun beranak pun didatangi. Waduh, kok datang dukun beranak? Biar cepat pemilihannya, biar beranak banyak. Pokoknya banyak kesyirikan. Akhirnya dengki, melawan dengan secara enggak baik. Maafkan kesalahan mereka. Abu Bakar Siddiq mengatakan sampai kapanpun enggak aku maafkan. Turun Al-Quran surat An-Nur ayat 22. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak ingin kalau aku mengampuni dosa-dosamu? Akhirnya Abu Bakar Siddiq meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, ku maafkan kesalahan mereka. Rupanya dengan kita memaafkan kesalahan orang lain, Allah memaafkan kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Jadi mau bulan puasa, kita bersihkan diri kita, bersihkan dosa-dosa kita dengan saling bermaaf-maafan. Ustadz, ya hari ini mau salam-salaman Pak Ustadz, terserah. Karena masih ada yang takut sama COVID. Aku pun heran, COVID ini entah kapan habisnya. Ya, aku udah jijik kali aku nengok COVID ini. Iya betul. Ulang tahun pula itu COVID. Kayak manalah COVID ini mau hilang. Orang kerjasama kades kadus dukung COVID. Dibaginya yang untuk masyarakat. Dari siapa nih Pak Kades? Kata nenek itu dari COVID. Nenek itu pun bilang, apik tenan COVID yo Des yo. Baru ikilah Des leng perhatian kambe aku COVID. Des titip salam ambek COVID yo Des. Tak doanolah Des semoga COVID sehat panjang umur. Nah ikulah. Muka no enggak entek-entek. COVID ini jahat kali memang. Sampai haji pun tertunda. Haji tahun ini pun belum tahu tah jelas enggak. Wah ngeri nih Pak. Jadi nanti kita waktu mau salaman terserah mau salaman atau enggak. Tapi yang jelas COVID ngajari kita enggak betul. Jangan salaman katanya. Jadi kalau jumpa ngapain? Tumbuk-tumbukan. Aku ditumbuk jamaah. Aduh. Ada yang nggak mau numbuk, sikut-sikutan. Empau memang. Kata Nabi, dua seorang mukmin bertemu, lalu mereka berjabatan tangan.
maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, gugur dosa-dosanya sebelum mereka berpisah. Jadi nanti kita kalau nggak takut mati, salam-salaman. Yang nggak mau salaman, takut mati. Ada Ustaz itu, Ustaz Nazarudin bukan? Bukan ya. Baik. Jadi Bapak, Ibu, ayo kita nanti saling bermaaf-maafan. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Mari sama-sama kita berzikir dan kita tutup dengan doa. Insya Allah zikir dan doa kita hari ini akan membawa keberkahan.